Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Dalam video kali ini saya ingin membuat suatu video yang berjudul tentang bagaimana kita mengupdate suatu schedule. Nah, setelah sebelumnya saya sudah membuat bagaimana kita membuat suatu baseline atau original schedule. Nah, setelah kita baseline sudah dibuat dan disepakati, maka selanjutnya kita ingin mengupdate suatu schedule pada waktu ke depan. Nah, kali ini sebagai contoh dalam project kali ini adalah contoh yang sudah lama sekali ya. Kita lihat itu tanggal data date adalah 7 Februari 14. Tapi tidak apa, itu tidak mengurangi saya dalam menjelaskan bagaimana mengupdate suatu schedule. Update schedule ini merupakan pekerjaan yang rutin yang dilakukan oleh project control, yaitu pada umumnya adalah setiap seminggu sekali dia melihat suatu progres, suatu kondisi di lapangan, apakah pekerjaan tersebut sudah dimulai atau belum. Nah, kadang-kadang juga data tentang progres itu kita project control mendapatkan laporan dari tim construction. Oke. Selanjutnya tahap pertama yang mungkin kita lakukan untuk mengupdate schedule itu adalah kita lihat bahwa untuk pekerjaan, untuk contoh ya, untuk pada pekerjaan ini yaitu outdoor unit ya, bahwa baseline-nya itu pada tanggal 31 Januari 14. Tetapi pada saat ini, yaitu pada saat data date tanggal 7 Februari, maka tanggalnya berubah pada tanggal 7 Februari. Berarti di sini kita lihat bahwa pekerjaan ini adalah mundur 1 minggu ya, 1 minggu ke depan. Nah, pada kali ini kita mungkin posisi kita itu adalah bukan di tanggal 7 Februari. 7 Februari itu adalah data date minggu lalu. Nah, contohnya kita pada saat ini kita dalam posisi tanggal seminggu ke depan dari 7 Februari. Nah, misalnya tanggal 14 ya, 14 Februari 2014 itu kita cek di lapangan atau kita mendapat laporan bahwa pekerjaan itu apakah sudah dimulai ataukah belum. Nah, untuk itu selanjutnya untuk mempermudah kita merecord suatu pekerjaan, maka kita perlu menyisipkan suatu kolom ya. Kita lihat di sini kolom yaitu, dan kita ke sini date, kita cari actual start. Nah, berarti kan actual start. Oke. Selanjutnya kita cari actual finish ya. Actual finish. Oke. Klik dan klik ini. Nah, selanjutnya untuk merapihkannya mungkin kita posisinya geser ke bawah. Ini juga geser ke bawah. Nah, setelah itu apalagi si kolom yang perlu disisipkan ya, yaitu tentunya adalah progress ya.
Kita klik, kita lihat di persen complete di sini, klik tanda ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa tipe progress ya. Ada aktivitas persen complete, ada cost persen complete, dan ada physical persen complete. Nah, untuk kali ini kita fokus ke sini ya. Kita fokus ke sini dulu. Kita klik aktual persen complete, klik, dan kita geser ke bawah. Oke, kita oke. Nah, kita lihat bahwa kita rapikan dulu ya kolomnya. Kita pendekkan dulu lebar kolomnya. Ini juga oke, dan ini kita geser dulu, dan ini. Nah, kita sebagai contoh, setelah kita melihat di lapangan, maka kita sebagai contoh, umpamanya pekerjaan outdoor unit ini masih belum dimulai. Untuk itu kita kosongkan ya, kita lewat ke ini contohnya, contoh pekerjaan tersebut belum dimulai, kita lewatkan. Dan selanjutnya mungkin untuk pekerjaan ini itu install diffuser ya, kita misalkan bahwa pekerjaan ini sudah dimulai nih, mungkin ini kan lihat data-data 7 Februari, kita lihat di lapangan, mungkin mulainya pada tanggal misalnya taruh saja 9 Februari. Kita klik ini. Oke. Perlu dilihat bahwa di sini karena saya mengambil contoh file progress ini yang data date-nya sudah lama itu, maka dia otomatis pada saat kita ingin mengisi aktual stat, maka kita harus mundur ya. Kita lihat ke ini kan tanggalnya bulan Juni 2012. Maka kita contoh pada kali ini bahwa kondisi saat itu adalah saat pada kita mengupdate suatu schedule ini, misalnya misalnya aktual start adalah 9 Februari. Nah, kita geser ya. Kita klik ini. Klik ini ya. Kita cari yang 2014. Oke. Nah, kita posisinya di bulan Februari. Oke. Nah, kita misalkan pekerjaan ini adalah dimulai pada tanggal 9 Februari. Klik 9 dan select. Oke. Terlihat 9 Februari ya aktual startnya, dan kita taruh bahwa aktual finishnya belum dimulai, belum selesai ya. Kita lihat ke bawah lagi. Oke. Selanjutnya kita skip dulu video ini untuk mempersingkat waktu. Oke, saya sudah mengisi beberapa aktivitas ya. Di sini terlihat bahwa ada beberapa aktivitas yang sudah selesai dan ada yang belum. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengisi aktual start atau aktual finish, selanjutnya kita tahu bagaimana sih progresnya. Nah, misalnya pada pekerjaan ini adalah misalnya aktual sudah selesai dengan aktual finishnya 11 Februari 2014, maka dia secara otomatis maka
progresnya menjadi 100%. Oh ya, saya lupa ya menjelaskan bahwa setelah 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 kita menyisipkan activity percent complete, maka selanjutnya kita untuk melihat bahwa tipe aktivitas percent complete ini apakah dia berdasarkan durasi atau physical progress. Nah, kita klik ke sini ya. Setelah tadi saya lupa menjelaskannya bahwa setelah kita menentukan aktivitas persen complete, maka selanjutnya kita ke sini ya. Oke, ke general. Oke, no. Sorry, di mana ya? Oh, di sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini ya. Kita di sini kita kan menentukan bahwa aktivitas persen complete itu berdasarkan apa sih? Nah, di sini kita pilih ya. Kita pilih ada 3 berdasarkan duration, berdasarkan physical, berdasarkan unit. Nah, ini mungkin ada perbedaan kegunaannya ya. Nah, kali ini saya ingin memilih sebagai physical complete. Oke, klik physical complete. Oke. Setelah itu baru kita isi ya, progress ya. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk contohnya, untuk installer diffuser ini taruh kita progressnya 30%. Oke. Dan untuk CCTV dan aksesorisnya kita taruh 20%. Oke. Nah, kita sudah mengisi ya, mengupdate seluruh aktivitas pada saat itu. Nah, tahap selanjutnya adalah kita ke menu schedule ya, di sini. Nah, menu schedule ini gunanya adalah untuk mengupdate ya seluruh aktivitas yang ada di file project ini. Update aktual, maksudnya update start atau update finishnya berdasarkan situasi progress pada saat itu. Nah, kita di sini dengan schedule ini, dengan menu schedule ini, kita akan melihat ya bahwa progress finish complete overall apakah kita berubah, maksudnya apa akan mundur ke belakang atau akan ahead ya. Nah, setelah kita isi semua progress dan aktual start dan finishnya, kita ke schedule. Oke. Dan kita di sini ya, kita klik ini. Nah, selanjutnya kita rubah tanggal ini yaitu sesuai dengan data date pada saat itu. Nah, umpama kita data date-nya adalah pada tanggal 14 Februari. Oke. Kita klik. Selanjutnya kita klik schedule. Oke. Nah, dia otomatis akan mengadjust ya. Nah, kita lihat di sini bahwa setelah kita running schedule. Nah, kita lihat bahwa di sini progressnya yaitu maksudnya untuk pekerjaan dormitory and canteen itu bahwa baseline-nya itu 9 Februari 14 dan untuk finishnya 23 Februari 14. Berarti di sini mundur ya. Nah, kita lihat juga di sini setelah kita running suatu schedule, nah otomatis bahwa
bahwa bar di sini akan otomatis mundur ya. Di sini karena aktual belum mulai ya, belum mulai sama sekali, dan otomatis dia dengan kita running schedule maka dia otomatis akan mundur ke belakang ya, mundur ke belakang. Nah di sini juga karena di 100%, ya ini tanda warna biru ini adalah aktual ya. Ini aktual dan sudah selesai. Dan di sini untuk selanjutnya untuk pekerjaan ini adalah dia akan mundur ya sampai tanggal 9 Februari 14. Nah, mungkin Anda tahu juga bahwa bar ini adalah bar update sedangkan bar ini adalah original. Jadi kita bisa membandingkan mundurnya suatu aktivitas. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.